Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat guru hebat, terkhusus para school leaders. Dan sore ini spesial karena School Leaders Talk episode 13 ini akan menghadirkan 3 pengelola PAUD inovatif. Ya, sesuai kita tahu saat ini lembaga PAUD menjadi lembaga yang memang memiliki tantangan tersendiri, di mana para guru harus mampu mengkonversi pembelajaran offline menuju online, di mana belum semua anak siap secara mental, secara keterampilan untuk bisa belajar secara jarak jauh. Dan pastinya ini akan berpengaruh terhadap performa sekolah. Ya. Menariknya, di tengah tantangan yang sulit ini, ya, di mana para guru mulai kepusingan, orang tua juga tidak kalah pusing dalam rangka mendampingi anak-anaknya untuk belajar secara jarak jauh. Tapi ada beberapa sekolah, banyak sekolah yang justru memanfaatkan ini sebagai momentum untuk akselerasi. Ya, para guru melalui kepala sekolahnya, kita melakukan inovasi-inovasi sehingga justru malah memberikan daya tarik tersendiri bagi siswanya dan juga orang tua. Menariknya, beberapa lembaga ini yang dipimpin oleh pengelola inovatif ini justru lembaga PAUD-nya semakin diminati dan muridnya bertambah. Penasaran kira-kira apa rahasia dan strategi mereka dalam menjadikan PAUD mereka semakin diminati di tengah pandemi? Tanpa menunggu lama-lama, saya akan invite ada 3 pemateri pada sore hari ini. Hadir dari Bekasi, hadir dari Tangerang, dan juga dari Tuban. Ya, inilah dia para pengelola PAUD inovatif Indonesia. Kita sambut ada Indah Hamidah, selaku Kepala PAUD atau Salsabilah Islamic Preschool Bekasi. Ada juga Miss Ria selaku Kepala Little Bee House Tangerang, Banten. Ada juga Kak Rumi selaku Kepala PAUD Inovatif and School Indonesia. Bunda Hamidah, ya Bun, boleh cerita singkat ya kenapa asal mulanya nyemplung di dunia pendidikan anak usia dini? Ya, kalau belajar masalah pendidikan anak usia dini itu kebutuhan mendasar seorang ibu ya, terlepas dia mau mengajar ataupun tidak, gitu ya. Dan kebetulan yayasan yang saya bekerja itu pada tahun 2015 belum memiliki TK, gitu, lembaga anak usia dini itu belum, gitu. Dan berangkat dari situ, kebetulan kan siswa pada tahun itu kurang lebih 800-an ya. Salsabilah Islamic Preschool itu SD-nya 800-an. Terus saya berpikir pada tahun 2015, kenapa ya nggak mendirikan TK gitu loh. Padahal cukup lumayan kalau kita mengambil masa dari SD. Nah, itu yang saya pelajari. Terus kemudian yang kedua, saya survei ke beberapa lembaga, gitu kan, ke beberapa lembaga. Apa sih yang ada, yang kelebihan dari lembaga A, kekurangan lembaga B, gitu. Nah, itu saya belajar dari itu. Dan yang ketiga itu posisi lembaga saya ini ada di tengah kota, gitu. Ada di tengah kota dan banyak juga di sekitaran lembaga saya itu sekolah-sekolah yang besar gitu, dan kebanyakan itu non muslim. Bukan kebanyakan, sekolah besar itu ya kebanyakannya non muslim gitu. Nah, di situ saya tertantang gitu. Saya mantep gitu kan di pendidikan anak usia dini. Bismillah, 2016 saya mendirikan Salsabilah Islamic Preschool. Awalnya saya tidak langsung mendirikan, butuh proses 1 tahun. 1 tahun untuk observasi ke Bandung, observasi ke Jakarta, observasi kemana-mana, saya pelajari gitu kan, semuanya apa yang ada kekurangan dan kelebihan lembaga di sekitar. Nah, bagaimana di lembaga saya itu harus bisa menyempurnakan semua kekurangan yang ada di lembaga-lembaga sekitar itu. Itu ya intinya pendidikan anak usia dini adalah kebutuhan mendasar seorang ibu dan panggilan hati. Wah, buat saya juga ya. Oke, selanjutnya kita ke Bekasi, boleh ke Bekasi? Oke, yang menjadikan motivasi atau dorongan terkuat
saya menjadi kepala sekolah, saya ingin mengaplikasikan passion dan visi tentang sekolah. Itu yang menurut saya saya bisa menghimpun SDM yang luar biasa sehingga menghasilkan lembaga pendidikan yang tidak biasa. Kalau kita bicara tentang wewenang guru dan kepala sekolah, kemudian motivasi guru dan kepala sekolah tentunya di sini berbeda. Ya, kalau wewenang berarti kalau kepala sekolah memiliki wewenang untuk mengubah kebijakan, membuat kebijakan, rekrutmen guru gitu kan, terus kemudian mengarahkan kurikulum, sedangkan guru tidak ada. Itu tidak punya wewenang itu. Dan kemudian motivasi pun itu akan berbeda, motivasi guru dan kepala sekolah. Kalau motivasi guru berarti otomatis dia hanya mengimplementasikan skill mengajar saja. Itu berbeda dengan kepala sekolah. Berarti kalau kepala sekolah mengimplementasikan skill manajemen dan leadership. Gitu. Kalau bisa kita bicara manajemen berarti kan otomatis kita bicara SDM, bicara kurikulum, bicara keuangan, bicara fasilitas gitu kan. Nah, unsur-unsur ini yang menjadikan motivasi motivasi terkuat saya untuk menjadi kepala sekolah itu. Ya, luar biasa ya. Jadi pengelola, karena saya rasa peluangnya, wewenangnya, skopnya lebih gede buat merubah pendidikan gitu ya. Keren ya. Oke, thank you Bun. Terbang lagi nih kemana nih ya. Oke, nah saya akan sedikit geser ke konteks saat ini ya teman-teman. Kita sudah kurang lebih 16-17 bulan berjuang gitu ya di tengah serangan pandemi ya, dan pendidikan anak usia dini kan menjadi level yang cukup menantang ya, di mana siswa belum terbiasa, bahkan belum boleh sebagian untuk terbiasa dengan gawai gitu ya. Kemudian secara psikologis juga mereka harus dibatasi screen time-nya. Tapi secara kebijakan pemerintah kita nggak boleh tatap muka gitu ya. Itu kan very challenging ya, sangat menantang bagi pengelola pendidikan anak usia dini. Kita pengen tetap berkontribusi supaya anak kita bertumbuh bahagia, cuman harus dari rumah masing-masing. Nah, menurut catatan teman-teman nih selama kurang lebih 1,5 tahun ya, tantangan terbesar di lembaga masing-masing apa? Tantangan terbesar dalam mengcustomize ya sistem pendidikan di anak usia dini di tengah badai pandemi. Boleh dong cerita? Cerita dulu. Boleh. Siapa dulu? Silakan. Oke. Baik, kalau tantangan terbesar ya selama kita kurang lebih 2 tahun mengelola PAUD di masa pandemi, sepertinya entah sama atau beda nih dengan Bu Arum sama Miss Ria. Kalau saya tantangan terbesar itu ada pada SDM, ya mengelola SDM. Itu di mana kalau kita bicara SDM berarti kita bicara mental. Ya, mental para guru itu, mental para guru di sini karena guru itu harus berubah mindsetnya gitu kan, mindset mereka harus berubah bagaimana mereka bermental guru yang tangguh gitu, yang guru yang harus siap dia untuk kreatif, guru yang harus siap dia untuk inovatif, produktif gitu. Kalau ada di Facebook saya kayak seperti resiliensi, responsif, dan dia bermanfaat untuk teman-teman sejawatnya di penggiat PAUD itu ya. Tantangannya terus kemudian selain mental kita bicara kalau di SDM itu adalah kerja keras. Kerja keras mereka menjalankan PJJ. Mungkin secara teoritisnya itu PJJ malah bukannya ringan gitu kan, pembelajaran hanya 2 jam dalam 1 hari gitu kan, sepertinya itu ringan gitu dibandingkan beban kerja guru sebelum pandemi. Padahal kan kenyataannya itu bisa 10 kali lipat gitu kan kerja keras kita gitu, kerja keras kita itu bisa 10 kali lipat. Nah, kebetulan di Salsabila itu bukan hanya kegiatan pembelajaran jarak jauh saja yang ada di Salsabila. Ya ada 3 kalau di Salsabila selama pandemi. Bagaimana guru itu kerja keras menjalankan pembelajaran jarak jauh. Ya, terus kemudian ada school visit itu setiap hari. Ya, itu otomatis rolling, dan kemudian ada yang namanya homeschooling. Jadi homeschooling ini kegiatan yang memang ini opsional ya, opsional, orang tua boleh memilih, yang bertujuan hanya untuk anak-anak yang memang membutuhkan dukungan belajar. Biasanya kebanyakan orang tua yang bekerja. Setelah kita share ke orang tua, ternyata peminatnya itu hampir 80% siswa untuk mengikuti homeschooling.
Gitu. Berarti kan di sini kerja keras yang luar biasa. Bagaimana semua 3 ini berjalan. Gitu. Terus kemudian melatih komunikasi. Ya, melatih komunikasi guru dengan orang tua. Dan memang kalau di Salsabila yang terkenal itu memang khas komunikasinya. Gitu, komunikasi guru. Gitu. Kami sudah menghindari 12 gaya populer, ya. Terus kemudian semua bunda guru itu bicara dengan bahasa sesuai dengan EYD. Jadi kalau teman-teman bisa observasi nanti ke sekolah, nah itu guru-guru kami, anak didik kami itu memang bahasanya itu seperti bahasa kartun. Gitu, itu khas. Nah, ini belajar komunikasi aja sangat sulit gitu. Sebelum pandemi aja sangat sulit untuk menyesuaikan, terlebih sekarang tuntutan. Menarik nih, saya langsung karena pembahasannya oke banget, saya langsung pertajam ya. Nah ini kan tadi kan kalau dari poin besar kan luar biasa menggerakkan SDM ya. Jadi kalau dari SDM-nya udah kuat, mentalnya bagus, it gonna be work well gitu ya. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan teman-teman pengelola di luar sana itu kan menggerakkan SDM itu kan nggak mudah ya. Ya kan pasti ada tantangannya. Bunda selama ini nemu nggak tantangannya, hambatan dan hambatan yang paling sulit dan apa yang sudah Bunda lakukan? Mungkin bisa jadi something buat teman-teman di luar sana nih. Kalau di SDM itu biasanya fluktuatif ya. Mereka itu semangatnya itu pasti fluktuatif. Itu kadang yang bikin saya sulit gitu, sulit untuk merangkul. Kadang dia ada di atas gitu semangatnya, kadang ada di tengah stabil, kadang ada di bawah gitu. Sedangkan kan katanya kalau guru itu tidak, apalagi pandemi, guru itu tidak boleh banyak dilibatkan di administrasi gitu kan. Itu aja yang tantangan yang saya ya, guru itu yang fluktuatifnya itu Mas. Kadang kalau fluktuatif saya mau rangkul gitu kan, aduh biarkan saja dulu gitu, dia merasakan dulu gitu apa yang dia rasakan gitu. Itu jadi kitanya itu yang sebagai pengelola itu mundur maju gitu, untuk mendekati gurunya mundur maju gitu. Tapi ini harus diselesaikan gitu, harus diselesaikan ya. Kami ada pendekatan individual gitu. Kalau kami kan mungkin sering lihat, kita sering jalan gitu kan, sering makan bersama-sama, sering lesehan bersama-sama itu. Oke, ya jadi saya tarik kesimpulannya, jadi tantangannya motivasi guru yang up and down gitu ya, nggak semua guru motivasi selalu di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, dan solusi yang sudah Bunda lakukan dan it works untuk tim di sana adalah tahu waktu kapan maju, kapan mundur, dan sesekali ngariung gitu ya. Ngariung itu menjadi something untuk membangun engage ya. Oke, bungkus nih, keren banget ya. SDM menjadi poin kunci tantangan dalam masa pandemi ya. Kalau dari, jadi di tengah kita terpaan kondisi yang sulit, harus siap lari sana ke sini, berubah dengan cepat, tapi you get something, kita mendapatkan sesuatu yang baru dan itu asik banget ternyata ya. Jadi kita belajar ini ternyata, kita mendapatkan ini ternyata. Nah, belum semua teman-teman mungkin muncul ya poin-poin yang seperti itu. Nah, teman-teman boleh di-share dong, apa sih yang menurut teman-teman, oh momen pandemi ini sebagai sesuatu yang momentum untuk mendapatkan sesuatu. Nah, teman-teman dapat sesuatu apa yang menurut teman-teman tuh keren banget ternyata ya gitu. Apa tuh kira-kira? Oke, kita ke Bekasi. Kalau lesson learn ya, yang terbaik selama memimpin di masa pandemi itu adaptasi. Menurut saya adaptasi, karena kita sudah terbiasa banget, kalau bahasa saya ke guru-guru itu, kita harus selalu pasang kaki kuda-kuda gitu, walaupun kita sudah membuat konsep plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Gitu kan, ini belajar kita beradaptasi banget gitu kan, adaptasi dalam bidang kurikulum, maksudnya di bidang kurikulum, kemudian di keuangan, semua unsur-unsur manajemen itu kita adaptasi. Itu yang benar-benar merupakan lesson learn, itu yang pertama, dan yang kedua adalah ketahanan mental. Ya, kembali lagi, kebijakan yang selalu berubah-ubah ini membuat kita tahan mental. Belum lagi kan kita pressure otomatis kan bisa dari internal gitu, belum lagi dari yayasan, dari orang tua gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kita yang bisa menjadikan kita tahan gitu mental kita gitu kan. Itu terus yang ketiga, jadi perubahan mindset kalau saya ya. Jadi saya menjadikan pandemi ini bukan suatu musibah yang menjadikan kita pesimis, musibah yang menjadikan kita pusing, musibah menjadikan kita stres.
Kalau kita stres, pusing, pesimis, yang dirugikan siapa? Orang tua. Yang dirugikan siapa? Lembaga. Yang dirugikan siapa? Anak. Tapi saya merubah mindset di pandemi ini, musibah pandemi ini adalah suatu tantangan. Suatu tantangan yang saya harus maju gitu loh. Saya harus maju, saya harus bergerak gitu, dan saya harus bersaing dengan lembaga-lembaga minimal di Bekasi gitu kan, maksimal lembaga-lembaga yang ada di Indonesia gitu. Saya berpikir seperti itu, iya, provinsi. Sudah gitu, dan alhamdulillah ya, ternyata berkat kita terus merubah mindset gitu bahwa pandemi ini adalah tantangan gitu kan, dan alhamdulillah kita, bagi saya itu prestasi ya, kita sudah membuat video 120 video pembelajaran, dan itu sudah saya share di YouTube. Terus kemudian alhamdulillah sudah membuka kelas juga ya, beberapa kelas, dan sudah membuka akun media pembelajaran PAUD kurang lebih 16.000 itu selama pandemi 1 tahun. Ya alhamdulillah itu karena kita adaptasi, kita bertahan, masuk mempunyai ketahanan mental dan perubahan mindset itu, Mas. Jadi tantangan yang harus kita maju. Ya, prestasi. luar biasa ya. Jadi diterpa kesulitan, badai yang menguatkan gitu ya. Bertahan di tengah badai akhirnya jadi strong, otot-otot itu terbentuk gitu ya. Mudah-mudahan mindset baru yang kebentuk ini menjadi kebiasaan yang permanen ya untuk tim kita bisa terus bergerak, beradaptasi dengan pastinya nanti akan ada tantangan-tantangan baru soalnya ya. Dan saya rasa timnya teman-teman sudah siap. Keren banget ya. Boleh kita ke Bekasi ya. Strategi ini juga luar biasa nih, belum lama rekrut lagi, nambah lagi ya guru ya. Strategi ini, trik dan tips PPDB. Ya. Ya, untuk biasa ya, kita setiap PPDB kita mulai dari merumuskan marketing. Kita pahami dulu apa itu painnya, gain-nya, metodenya sebuah customer kita. Ya, terus kemudian setelah itu kita namanya marketing, otomatis kan bukan hanya kita bicara kurikulum. Ya, kita bicara SDM. Gitu. Nah, berawal dari SDM kita bicara bagaimana kita mengubah mindset SDM. Yaitu mengubah mindset SDM karena apa? Karena sekolah hidup dari siswa. Ya kan, kalau sekolah tidak ada siswanya itu bukan sekolah namanya, gitu. Berarti apa yang harus dilakukan oleh anggota atau oleh sivitas sekolah? Otomatis kita jangan berpikir job desk, gitu. Biasanya kan kita suka pilih-pilih ya, itu bukan job desk saya, itu bagian marketing. Job desk saya adalah mengajar, itu bukan job desk saya. Job desk saya adalah mengelola PAUD. Nah itu keluar dari itu. Mindset itu keluar, mindset itu rubah, gitu. Mindset itu merubah. Terus kalau di kami biasanya kami menggerakkan seluruh sivitas setiap hari wajib like, wajib komen, and share medsos kami. Gitu. Dari situ setelah kita merubah mindset, baru kita lari ke bagaimana nih marketing yang top markotop, bukan hanya orang tua percaya, yang orang tua yang sudah mendidikan pada kita itu percaya, tapi bagaimana di luaran sana orang tua yang belum mendaftarkan itu tahu, percaya, dan klik untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga Salsabila Islamic Preschool. Baru di situ kita bicara tentang kurikulum. Ya, kurikulum. Sekarang kan kurikulum kita bicara bahwa kurikulum itu pembelajaran itu hanya membuat kegiatan yang ada di sekitaran rumah, gitu kan. Ada yang ada di ruang tamu, kita sudah bisa membuatkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 6 aspek, di kamar mandi, di halaman, di ruang belajar, dan lain sebagainya. Dari situ ya, dari situ makanya kan di medsos kami itu alhamdulillah selama pandemi ternyata followernya meningkat 1.000 lebih ya, dan itu bukan hanya orang tua kami. Itu ternyata banyak guru senusantara yang join di Salsabila Islamic Preschool, dan bahkan banyak orang-orang tua yang langsung yang penasaran dengan Salsabila Islamic Preschool itu. Ya, terus kemudian kita bicara lagi terkait SDM, kita ada tambahan waktu. Gitu. Jadi setiap Sabtu kita harus harus ada yang piket PPDB.
Gitu. Itu setiap Sabtu kita ada piket PPDB, dan besok nih, bulan besok Oktober kita sudah mulai lagi PPDB tahun ajaran 2022-2023. Baru juga nafas udah mau PPDB lagi besok ya bulan Oktober gitu. Terus kemudian selain itu kita harus memensetkan bahwa PPDB ini sepanjang masa. Nah, kalau PPDB memensetkan PPDB sepanjang masa, otomatis kita ada kehati-hatian. Berarti kan kita ada value, nilai jual, apa yang akan kita jual ke market, ke customer. Kalau kita udah memensetkan PPDB sepanjang masa, gitu kan, berarti kan kita harus kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Sehingga kan banyak peminat menyekolahkan orang tua anaknya ke lembaga kita. Setelah itu, apa yang jarang dilakukan, yang saya temui itu adalah kita memberikan wow effect. Gitu. Biasanya kan kalau ada customer yang datang ke sekolah, kita sudah tahu tuh, ternyata kita ngobrol-ngobrol, dalam obrolan itu anak itu tidak cocok disekolahkan di sekolah kita karena mempunyai kebutuhan khusus, gitu kan, ataupun memang usianya belum ngepas, tidak masuk kelompok toddler, biasanya kan seperti, atau mau masuk kelompok playgroup, dia tetap mau masuk kelompok playgroup, menurut kita usianya tidak ngepas. Nah, apa kita memberikan wow effect-nya itu, kita layani dengan baik. Terus kemudian apa kita ya kalau seandainya oh iya Ibu mohon maaf tidak, tapi kita mengarahkan. Oh iya mohon maaf setelah kita hasil ini sepertinya ada lembaga atau yang biasanya kemahalan di Salsabila Islamic Preschool nggak cocok duitnya, kita arahkan. Oh iya Bunda ada nih lembaga, kita selalu begitu. Kalau ada berkebutuhan khusus kita arahkan ada lembaga yang memang khusus untuk kebutuhan khusus. Ada lembaga yang mungkin daycare-nya khusus dari sampai malam atau sampai sore, kita selalu arahkan itu. Itu karena kita bermindset rezeki itu datang dari Allah. Kita jangan takut tidak punya murid. Ya, itu kalau di kami. Dan yang terakhir itu kita biasa memberikan testimoni. Minta testimoni orang tua, dan itu setiap 1 semester setelah rapotan kita pasti share kuesioner tingkat kepuasan. Ya, ini alhamdulillah orang tua memberikan testimoninya luar biasa, mungkin itu sebagai daya tarik untuk menyekolahkan di Salsabila Islamic Preschool. Seperti itu Mas. Luar biasa ya, banyak banget ini ya, kita waktu kita terbatas ini harus digali sampai Isa nih ya. Yap, Bunda, gimana nih Bun? Kira-kira what should be improve then yang sudah keren ini ya? Oke, tapi sebelumnya saya mau bahas dulu PPDB sedikit ya, yang mungkin bisa dari cerita saya ini bisa menginspirasi lembaga lain. Kalau di PPDB di Salsabila itu kan kita ada yang namanya kalau untuk trial kelas offline memang sudah dilakukan di tahun 2016 ya. Kalau pandemi itu ada 2 trial kelas online dan offline gitu kan. Dan alhamdulillah peminatnya juga sungguh luar biasa banyak. Terus kemudian ada satu lagi kegiatan yang kita lakukan yaitu meet the school principal ya. Mungkin di sekolah Alam Cikeas juga ada, tapi mungkin strateginya berbeda. Kenapa kami adakan kegiatan itu meet the school principal itu biasanya kan yang datang ke sekolah itu orang-orang yang baru trial, dan itu kalau kami tidak membeli formulir itu kan dia yang ingin tahu dulu Salsabila gitu kan, itu datang kami kumpulkan ketemu dengan saya. Nah di situ saya menceritakan tentang kurikulum gitu, harapannya bagaimana orang tua yang tadinya penasaran gitu semakin yakin untuk mendaftarkan anaknya di Salsabila Islamic Preschool. Jadi di situ maksudnya kesempatan saya untuk menjabarkan semua apa itu yang ada di lembaga gitu, dan harapannya begitu keluar dari kegiatan itu mereka klik untuk mendaftarkan. Dan alhamdulillah itu bagi saya ini sangat sukses untuk PPDB gitu. Itu terus kemudian ada lagi yang sambung rasa ya, kalau surat cinta itu setiap bulan itu pasti itu ada. Nah itu mungkin ya untuk lembaga-lembaga lain bisa diadakan meet the school principal ya. Kalau menurut saya itu sangat efektif untuk PPDB. Terus kemudian kalau bicara tentang tadi perenungan sebagai kepala sekolah, saya ini sudah dites yang Stipin itu ya. Saya ini tipe orang yang orang lain baru berpikir B, Bunda Hamidah ini udah sampai X gitu. Jadi sulit untuk mengejar. Ini yang selalu saya diingatkan. Saya di kami juga memang ada partner yang memang saya belajar sentra dari beliau, senang gitu.
mereka lagi mau proses untuk C, proses untuk D, proses untuk F gitu kan. Kita jangan menyamakan, kita langsung ke Z gitu. Kita proses karena guru juga kan ingin bertumbuh sesuai dengan kesadarannya gitu loh, tidak terlalu dipaksakan gitu kan. Terus kemudian saya juga memang terlalu perfeksionis, apalagi kalau di sentra itu kan setting lingkungan aja udah harus luar biasa, merah kiri kanan gitu kan, 2 1 1 itu setting lingkungan. Nah ini saya sangat detail gitu loh, masalah penulisan dan lainnya ini sangat saya detail gitu. Dan ini di mana saya harus menjadikan guru itu ya, guru harus selalu belajar gitu kan, belajar bagaimana. Jadi gini, mereka membuat proposal atau mereka membuat apapun ya, mereka belajar dari sebuah kesalahannya gitu, itu seperti itu. Nah, terus dari situ saya selalu berpikir gitu, ya Allah, iya ya gitu kan, saya tidak boleh menyamakan kemampuan saya dengan kemampuan guru-guru saya. Mereka bergabung di lembaga kita itu karena ingin belajar gitu loh. Belajar dari kepemimpinan Bunda Hamidah, belajar dari apa yang ada di Salsabila itu di lembaga mereka gitu kan, itu seperti itu gitu. Terus pertama juga saya orangnya yang sulit percaya. Awalnya saya sulit percaya gitu. Jadi capek sendiri ujungnya. Gitu. Percaya apa kalau ada tanya PPDB, saya harus turun sendiri, gitu kan. Kalau ada kegiatan apa, saya harus turun sendiri, gitu. Kalau ada apa, saya harus sendiri. Sampai ke teknis-teknis saya terlibat. Awalnya saya seperti itu, gitu kan. Ya terus saya memensikan diri saya, ya Allah, guru itu mau bertumbuh, mau berkembang, mau belajar di Salsabila, udah lepaskan, gitu kan. Jadi saya sekarang itu mulai memprioritaskan apa yang bisa kamu lakukan, semua yang bisa kamu lakukan, cari. Gitu kan, 1 atau 2 yang benar-benar kamu bisa lakukan. Selanjutnya berikan kepada guru gitu kan, berikan kepercayaan kepada guru gitu kan. Insya Allah jika guru udah satu visi dan misi dengan kita, insya Allah semuanya akan sama sejalan gitu. Nah itu ya, saya belajar sekali dari diri saya, guru-guru saya itu seperti itu. Bunda guru yang ada di sini, maafkan saya. Ini bukan jadi forum minta maaf ya. Oke, itu kan ya, hal yang baik untuk saling-saling belajar ya, intinya. Poinnya Bunda Hamidah tadi yang memang seorang yang profesionis, yang memang kadang-kadang sudah berpikir beyond gitu ya. Sekarang prosesnya untuk mencoba put our head on others gitu ya. Jadi meletakkan kepala kita di kepalanya orang lain gitu ya. Itu yang butuh proses, dan saya rasa itu menjadi penting ya. Mirip sekali dengan tiga pengelola ini, orang-orang kece semua, orang-orang yang berpikir beyond gitu ya. Kalau mungkin fasenya yaitu leaders create follower, teman-teman sudah done semua, tinggal waktunya teman-teman sudah leaders create leaders ya. Jadi masing-masing gurunya, alumninya bikin sekolah sendiri, itu udah keren. Contoh tadi Une ya, udah jalan, itu keren banget ya. Jadi jangan ditahan terus di sekolahnya, kalau yang teman-teman yang mau bikin sekolah itu support, itu keren banget ya. Dan ini menjadi catatan juga buat saya gitu ya. Kalau kemarin ketika episode sebelumnya saya berdiskusi dengan Coach Indrawan Nugroho, jadi sekolah dengan rencana yang biasa aja, kalau leadersnya bagus, itu sangat mungkin hasilnya bagus. Ya, sebaliknya, rencana yang bagus di tangan leaders yang nggak bagus, udah pasti hasilnya nggak bagus. Nah ini teman-teman menjadi contoh yang baik ya, yang luar biasa, menjadi pengelola yang inovatif, terbukti ya dari prestasi dan recordnya, dan insya Allah menjadi inspirasi buat saya pribadi dan buat teman-teman di luar sana ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerendahan hati teman-teman berbagi praktik baiknya di tengah kesibukannya ya. Waktunya bertambah tidak terasa ya, karena memang kita senang berbagi, kayaknya mostly kita senang berbagi. Jadi kalau dipantik satu pertanyaan ya, kalau nggak saya tadi kan sedikit stop gitu ya, pasti pengennya berbagi terus, itu luar biasa. Itu memang ada benih-benih seorang leader itu memang udah ada ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya, para school leaders, terkhusus para penggiat PAUD ya, sudah hadir dari seluruh Indonesia ya. Sukabumi tadi yang absen, ada Banyuwangi, ada Sarolangun, Jambi ya. Terima kasih sudah hadir menyimak diskusi santai kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan dan perbaikan ya untuk kita semua. Again, thank you. Terima kasih Bunda Hamidah, Miss Ria, Kak Rumi. I learned a lot. Saya belajar banyak, sorry, dengan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PAUD
dan school leaders di Indonesia. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Fadil, Bunda Hamidah Karumi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.